Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mengeluarkan output yang ada di sub secara keseluruhan dan detail. Jadi kita akan mengeluarkan output di sub ini ke format Excel. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana mengetahui periode bangunan ya. Jadi ingat saat Anda merunning semua beban dimasukkan termasuk modal atau beban tertentu yang tidak perlu ya Anda jangan di run, tapi modal itu harus di running ya. Kita display show deform shape ya, Anda pilih modal. Nah ini maksud saya modal tadi, kemudian number 1. Anda bisa mengetahui periode bangunan Anda seperti ini. Jadi periode bangunan Anda ini sekitar 6,51 detik dan frekuensinya 0,153. Jadi kalau Anda ingin mengetahui periode bangunan Anda, kemudian kita akan langsung mencari nilai dari elemen-elemen, namun kita keluarkan dengan Excel ya. Kita langsung pilih select biar cepat, properties. Sebelumnya Anda pastikan terlebih dahulu satuan yang Anda ingin gunakan. Kita menggunakan Newton mm saja karena lebih familiar dengan MPa ya. Kita select, kemudian properties, frame section, kita pilih beam terlebih dahulu. Oke. Kemudian Anda pilih display show table atau shift F12. Nah di sini kita pilih join element atau struktur output. Berhubung kita ingin mengetahui momen dan lain sebagainya, kita pilih elemen, kemudian berupa frame ya, yang kita pilih berupa frame, kita pilih frame output. Setelah itu Anda pilih select load case. Jadi Anda ingin mendapatkan detail output dari beban apa saja, sementara kita ambil 2 saja, tapi terserah Anda sesuai dengan kebutuhan. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi Anda akan mendapatkan box perintah seperti ini ya, elemen force frame. Kemudian kita bisa export dia ke bentuk Excel, jadi mempermudah kita dalam analisa. Jadi hasilnya akan berupa Excel, Anda bisa lihat di sini. Jadi ini adalah tampilan hasil dari Excel-nya ya. Jadi Anda bisa lihat frame-nya, ini nomor frame-nya, station-nya, kombinasinya, dan ini adalah gaya aksial dari elemennya. Kemudian ini adalah gaya geser. Ini gaya geser yang biasa digunakan untuk menghitung tulang sengkangnya. Ini V3-nya, ini torsi M2, dan ini M3, momen 3 yang sering kita gunakan untuk menghitung atau menentukan tulangan lentur. Dan kita Anda bisa lihat ini seluruh frame yang kita select tadi memberikan datanya. Jadi kita bisa menentukan atau menghitung lebih mudah. Jadi ini salah satu keutamaan sub. Jadi kembali lagi ke sini, kita bisa memilih lagi untuk join force ya. Jadi join force ini gaya-gaya yang ada terletak pada join dari elemen. Kalau tadi itu pada elemennya, sekarang ini pada join-joinnya. Seperti itu. Jadi Anda bisa mengeluarkan output lagi ke Excel. Down. Kemudian sekarang kita mencoba mengeluarkan dari plat ya, select properties, kita pilih area section, kita pilih lantai ya, terpilih semua. Kemudian display show tables, kemudian elemen output ini kita pilih area output ya. Jadi semua yang kita pilih, select OK. Ini select pattern, kita select semua, tidak masalah. Kemudian yang ini select load case ini kita pilih sesuai kebutuhan. Oke. Nah, kemudian muncul box seperti ini ya. Di sini Anda bisa melihat force area, elemen force, elemen join, elemen stress,
Setelah Anda pilih yang mana sesuai kebutuhan, kemudian file, export to Excel. Jadi sama seperti tadi. Jadi kita bisa mendapatkan nilai M11, M22 dan dan lain sebagainya. Jadi jumlah ini tergantung dengan jumlah plat, dan semakin Anda banyak mendivide plat areanya itu, maka semakin banyak data yang Anda peroleh dan semakin detail. Seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk mengeluarkan output dari strukturnya ya. Jadi kita tidak perlu men-select. Kita display, show table. Kemudian pilih struktur output di sini. Kita pilih model information. Ya, model information. Kita ingin mengetahui periode dan frekuensinya. Oke. Seperti ini. Jadi untuk mengetahui periodenya seperti ini. Jadi Anda bisa memilih ya, kalau ini periode dan frekuensinya. Jadi ini nilai T, dan ini frekuensi, dan ini kecepatan sudut ya. Jadi ini sering dibutuhkan dalam perhitungan untuk analisa respons spektrum dan time history. Jadi kita bisa lakukan ekspor ke Excel seperti yang saya contohkan sebelumnya. Kemudian kita ingin mengetahui gaya pada resi pertakan ya. Jadi kita bisa blok terlebih dahulu titik-titiknya, display, show table, kemudian join output ya. Anda pilih displacement. Oke. Maaf, reaction ya, reaksi pertakannya. Oke, jadi Anda bisa lihat dari setiap titik F1, F2 dan F3 keluar, dan nilai momennya keluar. Kita bisa output ke Excel. Jadi ini sangat mudah sekali apabila kita ingin menghitung pondasi ya. Jadi seperti ini. Itu untuk mengoutput dari SAP. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, bagaimana cara mengoutput hasil dari analisa SAP yang kita lakukan. Jadi cukup simpel sekali, namun perlu diperhatikan Anda sebagai pengguna harus memiliki faktor koreksi yang lebih tinggi, karena kita terlibat dengan komputer ya, yang namanya program. Seperti saya katakan, SAP ini hanya sebuah mesin. Jadi kalau kita masukkan sampah, maka yang keluarkan sampah. Jadi kita harus benar-benar memiliki koreksi yang tinggi terhadap saat permodelan dan penginputan beban, sehingga saat kita mengambil output ini sudah terjamin kebenarannya. Dan Anda juga harus lebih mengembangkan, mengasah kemampuan MACTech Anda, sehingga Anda bisa mengira-ngira apakah struktur yang kita analisa benar atau tidak. Oke, terima kasih. Untuk section kali ini kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.